namaku Awang Chan. Ini background dasarannya kartu agak beda ya. Aku beli kasur baru nih. Pamer nih ceritanya. Biar agak lebih unyu-unyu gitu ya. Warnanya kan ungu ya. Biar agak keren dikit lah ya. Mosok seadanya banget. Oke, di sini ada 3 pilihan kartu ya kayak biasanya ya. Kamu pasti udah paham banget gimana milih kartunya kalau udah sering nongol di sini. Kalau yang baru pertama kali ya nanti dilihat di video-video sebelumnya kan juga banyak nih ya gimana gitu kan. Kalau kartu tarot kan pasti ya pilih kartu sesuai intuisi udah gitu aja ya. Atau gimana lah terserah kamu milihnya ya. Di sini ada 3 pilihan kartu ya. Pile gitu ya, ada 3 pilihan pile. Nah, kemarin kan aku bikin tentang pendapat orang lain gitu ya, pendapat orang lain atau penilaian orang lain terhadap kamu. Nah, itu maksudnya rata-rata ya, rata-rata orang. Nah, kalau ini aku lebih fokus kepada hal yang tidak dia sukai atau yang tidak dia sukai itu kayaknya kurang mantep ya. Hal yang paling dia benci dari kamu. Nah, dia ini bisa siapa aja sih. Misalkan nih, kan ini ada 3 pilihan kartu. Yang pilihan pertama kamu pinginnya pengen tahu tentang gebetanmu. Terus ini tentang pacarmu, ini tentang mantanmu, atau mungkin ini sahabatmu yang A, ini sahabatmu yang B, ini siapa ya terserah ya. Pokoknya dia ini umum. Nah, ini tapi aku lebih ke spesifik satu orang gitu ya. Jadi lebih biar kamu tahu kenapa sih dia kok kayak gitu ya. Mungkin ya namanya orang yang ada yang orang benci dari diri kita kan kadang-kadang mereka nggak ngomong gitu kan. Cuman ya dari sikapnya mungkin agak kerasa. Tapi nah di sini makanya kalau kamu pengen cari tahu apa yang paling dia benci dari kamu gitu ya. Ya alert sedikit ya, agak nanti aku nggak akan nahan-nahan kalau memang isinya itu sangat menyebalkan sekali dan aku butuh ngomong pedes, aku ngomong pedes loh ya. Tapi jangan tersinggung, nggak apa-apa nanti ya kayak biasanya ya kalau kartu tarot tuh pasti ada oracle-nya, bisa untuk saran buat kamu biar gimana caranya untuk menanggulanginya. Oke, langsung aja ya dipilih kartunya, aku kasih waktu 5 detik langsung menuju ke pile yang 1. Bye bye. Kamu yang pilih pile 1 ya. Kita lihat di sini ada oracle, be in the present and dream of the future. When we dream everything is possible ya. Iki terakhir nanti ya. Tak jelasinnya. Kita lihat ini dulu ya. Ini adalah apa yang paling dia benci gitu ya dari kamu, atau apa yang membuat dia benci dari diri kamu. Ada 4 of Swords, 8 of Swords, 5 of Pentacles, 5 of Oke. Ini kamu yang sebenarnya, atau alasan ya dibalik sikap kamu yang seperti ini yang membuat dia itu benci banget sama kamu ya. Bukan kok maksudnya dia benci secara keseluruhan, enggak, tapi ada beberapa sisi atau karakter yang dia benci dari kamu. Nah gitu ya, paham ya maksudnya ya. Sorry kalau bulet nih, informasi yang ada di otak ini kan kayak bejubel, pengen ngantri, pengen cepet dikeluarkan gitu, jadi kecepatan ngomongnya tidak setara gitu ya sama informasi yang masuk. Oke. Kita lihat dulu apa sih yang paling dari dirimu ya, apa yang paling dia benci dari diri kamu. Kelihatan ya di sini ada 4 of Swords, 8 of Swords, 5 of Pentacles, 5 of Wands ya. Aku rasa kamu itu cukup egois. Cukup egois. Kenapa aku bilang cukup egois? Ketika misalkan nih dia sama kamu lagi ada masalah atau lagi berdebat gitu ya. Nah, itu kamu kayak tiba-tiba ngilang gitu aja. Karena kamu ngilang gitu aja karena memang kamu ingin, aduh aku capek deh sama ini perdebatan ini, sama masalah ini, udah aku mau ngilang aja gitu. Ya
ya bener sih, misalkan kita butuh self love misalkan ya, tapi self love tuh nggak kayak gitu juga ya. Self love itu kan kita juga perlu mendidik diri kita ya. Self love itu tidak egois ya, ingat, self love itu tidak egois. Justru orang yang self love itu dia pasti dari sikapnya dia itu sangat menghargai orang lain dan justru sering memberi malahan ya, orang yang self love, tapi dengan porsi dan kondisi tertentu. Nah ini kamu kurang tepat ya kondisinya. Ya boleh kamu melarikan diri sejenak ya, bahasanya bukan melarikan diri sih, tapi istirahat sejenak atau relaksasi sejenak, tapi kamu juga perlu ngomong gitu ya, kamu perlu ngomong, sebentar ya, aku ini lagi banyak pikiran, aku nggak bisa, masih belum bisa mikir tentang masalah ini, aku butuh waktu untuk berpikir, aku butuh waktu untuk relax dulu gitu, biar masalahnya nggak terlalu rumit. Nah itu kan gentle banget ya kalau ngomong. Nah ini kamu tuh nggak gitu loh, jadi itu yang paling dia benci banget dari kamu. Tiap kali ada perdebatan atau lagi ada masalah gitu ya, aku rasa ini pasangan ya, tapi mantan. Pasangan tapi mantan piye to. Ya maksudnya dulu dulu gitu ya, dulu dia kan pas waktu punya hubungan sama kamu gitu loh, maksudnya pas waktu kalian masih berpasangan gitu, dan sekarang udah mantan gitu loh. Makanya kan dia mutusin kamu, salah satunya ini yang paling dia benci, dan kamu nggak ngerti-ngerti juga gitu loh kalau dia sebenarnya benci sama si kamu yang seperti ini. Nah salah satunya ini ada it's so absurd juga ya, kamu kalau punya pemikiran tertentu atau ada apa-apa nggak pernah cerita gitu, kamu pendem sendiri, kamu apa ya nggak kamu share gitu loh, kamu tertutup sekali, dan dia benci banget sama sikapmu yang seperti itu. Kenapa? Ya dia bingung gitu loh, kalau kamu tertutup seperti ini kan dia harus bersikap kayak gimana kan bingung nih ya kan. Namanya relationship kan pasti harus ada apa ya, harus ada imbal balik gitu ya. Sorry sebentar ya, lanjut. Harus ada imbal balik, maksudnya harus ada imbal balik itu ya intinya dia terbuka gitu ya, kamu juga terbuka. Dia ini sebenarnya udah berusaha untuk sering komunikasi, sering terbuka gitu ya sama kamu. Ya komunikasi yang aku maksud di sini bukan sekedar hai kamu lagi apa, udah makan belum, makan yang banyak ya. Nggak kayak gitu ya maksudku. Komunikasi pasangan itu nggak gitu ya, kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu perlu ada evaluasi gitu ya, entah itu sebulan sekali atau gimana, mungkin tanya perasaan masing-masing, ada nggak yang nggak kamu sukai dari aku, atau mungkin ada nggak yang kamu nggak nyaman gitu ya dari sikapku, ngomong aja gitu loh. Jadi ada deep talk di situ ya. Relationship itu bisa berhasil kalau ada sering komunikasi yang seperti itu gitu ya. Jadi bukan komunikasi yang ala-ala bucin-bucinan itu enggak ya, tapi ya enggak sekedar itu ya, itu juga perlu ya kadang-kadang buat lucu-lucuan, tapi yang paling penting tuh ini ya, komunikasi deep conversation. Jadi biar kalian tahu zaman, biar kalian tahu masing-masing kedalaman pikiran kalian gitu. Jadi ya kan jadi biar nggak kode-kodean gitu ya. Kayak anak SMP aja ya pacaran pakai kode-kodenan ya. Anak SMP sekarang aja udah canggih ya. Nah terus di sini lanjut ya. Sorry kalau agak ngelantur. Hari ini agak beda ya suasananya. Nah ada Five of Pentacles dan Five of Wands ya. Ini sama-sama five tapi beda elemen aja ya, satu elemen tanah, satu pentacle, satu wands. Jadi gini, tapi ya meskipun kamu tertutup, tapi kamu orangnya, kalau misalkan dia ngomong apa gitu ya, oh kamu tuh nggak mau ngomong sih gini-gini, tapi kamu jawabnya tuh gini,
ya aku emang kayak gini orangnya, aku tuh memang banyak kekurangan gitu. Ya kalau kamu nggak suka ya udah gitu-gitu loh. Ya bahasa-bahasa yang intinya nggak menyelesaikan masalah lah ya. Di sini tuh kunci utamanya adalah ketika ada masalah kamu gini, ketahanan kamu terhadap masalah atau sesuatu hal yang berat ya, atau sesuatu hal yang menyakitkan itu kurang. Nah, itu loh kuncinya tuh di situ ya. Makanya di sini ada Five of Wands. Kadang-kadang kamu juga kalau misalkan dia bercanda atau gimana gitu ya, kamu kayak semacam marah, atau bukan marah yang meledak-ledak enggak, tapi tiba-tiba ngilang, tiba-tiba diem gitu loh. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kadang-kadang pas kamu mungkin bercanda, cuman bercandanya kamu ini kayak kurang tepat waktunya gitu ya. Itu. Nah, ini sebenarnya kesalahpahaman sih aku rasa ya. Makanya dia sampai benci banget tentang sifatmu yang seperti ini gitu. Nah, ini bisa diperbaiki. Namanya manusia kan pasti punya kekurangan, punya kelebihan kan ya. Nggak mungkin manusia itu punya kelebihan doang kan, nggak mungkin. Apa gunanya kita dikasih akal kalau kita positif terus kan? Kayak malaikat kan nggak punya akal, dia positif terus. Atau mungkin iblis itu negatif terus karena dia juga nggak seperti manusia ya, nggak ada akal gitu ya. Nah, di sini ada nah ini kamu yang sebenarnya ya, alasan dibalik sikap kamu yang seperti ini ke dia. Ini ada Four of Cups, Ten of Swords, the Star, Four of Pentacles. Kamu trauma ya, jelas. Orang-orang yang kebanyakan nih, orang-orang yang tertutup, atau mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip problem solvingnya itu agak nyeleneh agak nyeleneh daripada yang lain gitu ya. Itu biasanya masih ada sisa trauma di masa lalu gitu. Atau mungkin issues ya, nggak sampai ke trauma, atau mungkin issues. Contoh nih, trust issues ya, yang sering kalian denger nih. Atau mungkin apa bahasannya, nanti kalau inget ya. Ya gini nih, sering kadang lupa. Ya intinya kamu terus menerus diperlakukan tidak baik dulu oleh pasanganmu. Misalkan kamu udah berusaha karena ini kan tertutup dan kamu lari dari masalah ya. Dulu kamu mencoba untuk terbuka, kamu mencoba untuk jujur, kamu mencoba untuk menghadapi masalah gitu ya. Tapi ternyata pasanganmu yang dulu-dulu ya, itu selalu tertutup dan intinya nggak bisa diajak komunikasi yang baik. Terus dia juga sering sembunyi di belakang kamu. Terus kalau ada masalah juga, kalau kamu pengen bahas tuh kayak semacam udahlah nggak usah dibahas lagi, bikin capek aja gini. Itu kamu rasakan terus menerus, nggak cuma sekali ya. Hal yang membuat seseorang itu kena issues ya, itu biasanya karena kejadian yang dirasakan itu terus menerus. Nah, ini sebenarnya agak beda dengan trauma ya. Mungkin ya kalau sempat aja sih kawan-kawan bahas tentang ini ya, tapi kalau ada yang request, kalau nggak ada ya udah aku bahas sedikit aja. Kalau trauma itu kan kejadian yang kayak The Tower gitu. Biasanya trauma itu cuman sekali sih ya, cuman sekali kejadiannya, tapi itu sangat-sangat besar. Contoh trauma karena telah mengalami bencana alam ya. Itu kan bencana alam yang benar-benar menyebabkan kehilangan orang-orang terdekat. Itu kan luar biasa ya, rasa sakitnya akan kehilangan itu kan luar biasa. Itu menimbulkan trauma. Berarti kan itu kejadian yang satu kali tapi kayak The Tower, jeder banget gitu, besar banget. Atau kalau kamu masih kecil, kamu tinggal orang tua misalkan ya, atau orang tuanya bercerai dan bercerainya itu nggak enak, kamu nonton sendiri, itu bisa menyebabkan trauma juga ya kan. Itu kejadiannya satu kali, kamu kan orang tuamu ya dua, itu cerainya kan sekali, mosok cerainya berkali-kali ya bisa juga sih, tapi aneh aja kalau
ada yang ya intinya trauma itu begitu, kejadiannya sekali dan itu sangat besar ya. Nah tapi kalau issues ya itu biasanya rasa sakitnya itu sebenarnya kalau di dalam taraf apa ya, sepele gitu ya. Kalau di dalam taraf rasa sakit, batas ambang rasa sakit itu kayak sepele aja sih. Misalkan di apa ya ini kayak yang kamu rasakan ini awal-awal ya, aku bukan menganggap hal seperti ini sepele, enggak, tapi yang aku maksud itu bukan begitu, tapi ini bisa diatasi dengan cepat gitu loh kalau tidak terjadi terus menerus ya. Misalkan nih masih pacaran ya, belum nikah, diselingkuhi, itu sakit memang, tapi kan itu wajar karena belum ikatan resmi ya kan. Nah kecuali kalau menikah itu baru pengkhianatan yang luar biasa ya, beda ya. Tapi kalau pacaran, namanya pacaran aja kan, pacaran kan seneng-seneng doang kan niatnya, ya udah kalau seneng-seneng doang, kalau ada yang selingkuh ya namanya juga pacaran kan ya, seneng-seneng doang kan. Ya gitu, itu konsepnya gitu loh. Kamu perlu menanamkan mindset pada dirimu bahwa pacaran itu enggak resmi, jadi kamu selingkuh pun juga boleh kalau secara apa ya, ketentuannya kan begitu ya kan. Tapi ya nanti kalau kamu setia banget ya, nanti kan malah jadi ya kayak gini nih, trust issue gini. Kalau kamu terlalu setia banget tapi masih pacaran, kalau kamu terlalu ini banget memberikan seluruhnya tapi masih pacaran, ya nanti kamu sakit sendiri gitu ya. Caranya nggak seperti itu, kamu boleh setia tapi nggak seperti itu ya. Nah jadi gitu ya, terus menerus ini trust issue ya. Kamu udah berusaha untuk memberikan kepercayaan, kamu sudah berusaha untuk terbuka, tapi ternyata pasangannya itu kok secara kebetulan udah nanti putus, kamu sembuh, move on ya kan, sembuh, balik, terus nanti kamu punya pasangan lagi lah, ternyata delala seperti ini lagi, kebetulan seperti ini lagi. Kamu udah berusaha terbuka, dianya seperti itu. Nanti sampai beberapa kali aku lihat ya di sini ya, sampai bener-bener kamu tuh bingung, kenapa sih kok aku diperlakukan seperti ini gitu. Kamu sebenarnya punya harapan untuk di hubungan selanjutnya itu, punya harapan ya, biar tidak seperti kemarin lagi. Kamu tuh cuman ngomong dalam diriku, aku tuh cuman melindungi diriku sendiri dari rasa sakit sebenarnya gitu ya. Kalau bisa diomong, kenapa kok kamu seperti ini, cuman dianya kan nggak tahu. Nah, dianya kan nggak paham, dia bukan orang yang dulu pernah menyakiti kamu, bukan. Jadi istilahnya nggak tepat aja kalau kamu melampiaskannya ke orang yang tidak menyakitimu dulu kan. Ya meskipun kamu juga jangan melampiaskan ke orang yang menyakitimu, itu nggak disarankan ya, karena rugi aja sih. Cuman ya gitu, kamu perlu apa ya, diubah lagi mindset kamu, terus belajar ya, memperbaiki perilaku yang ya, apalagi kalau trust issue ya, atau isu yang lain gitu ya, itu perlu belajar memang ya, perlu beberapa kali dilakukan ya, perlu training, semuanya kan perlu proses, termasuk seperti ini. Jadi cobalah kamu untuk berpikir bahwa orang ini bukanlah orang yang dulu menyakitiku gitu ya. Kamu perlu berani untuk mempercayai dulu, nanti entah kedepannya kamu digimanain ya kamu juga perlu belajar bahwa kalau kita berani ya, keberanian itu kan ada resikonya. Nah kamu belajar di situ untuk bertanggung jawab dan menerima semua resiko. Rasa sakit itu sebenarnya ya nggak enak ya, tapi dia mendewasakan gitu. Kalau kamu nggak punya rasa sakit, kamu nggak bisa setegar ini, kamu nggak bisa setabah ini, kamu nggak bisa sekuat ini gitu. Jadi rasa sakit itu pun juga diperlukan, biar kita tahu bahwa sakit tuh begini ya biar kita nggak menyakiti orang lain ya. Maafkan aja orang-orang yang dulu pernah menyakiti kamu, nggak rugi ya. Kita jangan berpikir bahwa ya rugi dong, masa aku memaafkan dia gitu, dia yang salah kok. Enggak,
memaafkan itu sebenarnya melegakan pikiran kita, melegakan hati kita. Entah dia rugi atau enggak, ingat semua kesalahan itu pasti akan terbayar. Orang yang menabur karma ya suatu saat dia akan dikejar gitu loh. Dia harus ngijoli ibaratnya. Punya utang karma itu kan enggak enak ya. Jadi jangan sampai kamu punya utang karma kayak yang dilakukan oleh mantan-mantan kamu dulu. Jadi cobalah untuk yang aku bilang tadi, deep conversation. Jadi kamu utarakan apa yang pernah kamu alami kepada, ya ini udah putus ya ya mungkin kalau ada kesempatan gitu kamu utarakan, atau mungkin kamu punya relationship baru ya, perlu deep conversation itu perlu sekali ya. Ini adalah be in the present and dream of the future. Nggak tahu kenapa kok pas banget energinya dengan ini, padahal ya namanya shuffle kan aku juga nggak tahu nih keluarnya gimana kartunya, wong aku juga nggak ngintip tadi jadi gini, oracle-nya tuh ngomong sama kamu, hiduplah pada saat ini itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan yang belum terjadi ya, kamu tetap berbuat baik di saat ini, dan kamu perlu ya the star ya, kamu sebenarnya masih punya harapan gitu, kamu masih punya rasa optimisme. Ingat kalau kamu 100% percaya pada Tuhan, apa yang kamu inginkan itu akan terwujud, pasti terwujud ya. Tuhan tuh maha segalanya loh. Masa kamu nggak percaya sih Tuhan Tuhan bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ya kan? Oke, itu aja ya buat yang pilih pile 1. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai terakhir. Yang baru ketemu channel ini silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Jika kalian merasa kalian butuh untuk berkembang ya, kalian butuh untuk menjadi orang yang lebih dewasa, karena kalau kalian mendukung channel ini, kalian juga punya kontribusi membantu teman-teman di luar sana yang mungkin butuh guidance, butuh untuk aku sebenarnya yang aku lakukan nih salah nggak ya, sebenarnya aku harus gimana. Nah itu kan kalau orang kebingungan tuh bingung beneran loh ya kalau lewat YouTube kan kita dengerin, kita juga nggak malu kan ya, karena kadang-kadang kalau kita cerita sama orang terdekat tuh belum tentu dapat solusi. Karena karena kadang-kadang kita dijudge, oh kamu salahmu sendiri kan gitu. Tapi kalau melihat seperti ini, oh iya ternyata ini kan perspektif yang objektif ya meskipun ini general reading sih, tapi kan paling tidak ada 1 atau 2 hal yang bisa diambil gitu ya. Oke, yang mau private reading ada nomornya di bawah, klik nomornya gitu ya, di bulan balik ini tanya tata cara dan juga price list. Oke, aku langsung menuju ke pile yang kedua. Yang pilih pile 2, kita lihat di sini oracle-nya, aku bacain nanti, aku jelaskan di akhir ya. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Oke, ini adalah hal yang paling dia benci dari kamu. Knight of Swords. Oke, Six of Swords. The Magician. The Hierophant. Oke. Terus ini adalah penjelasan dibalik sikapmu yang seperti ini. Ada Seven of Wands, The Hangman, Nine of Swords, dan Five of Swords. Oke. Jelas ya. Gini, kamu terlalu ceplas-ceplos sih aku rasa ya. Satu itu, terus yang kedua ya kamu ngomong nggak ada saringannya gitu, makanya dia nggak suka gitu, dia benci dengan karaktermu yang seperti ini. Sebenarnya dia udah berusaha untuk ngomongi atau ngasih tahu ya, tapi kamu masih gitu-gitu aja gitu loh, makanya dia benci. Karena sekali, 2 kali, 3 kali ditoleransi tapi kok masih gitu aja kan, namanya itu dia nganggapnya kamu bebal, karena kok orang ini nggak bisa diomongin sih gitu.
atau nggak kerasa mungkin malahan ya. Nah, satu lagi, kamu cukup bossy, the Hierophant ya. Maksudnya cukup bossy itu dalam komunikasi kamu ya. Komunikasi itu kan ada dua arah kan, ya kan? Kalau dalam ilmu komunikasi itu ya, di situ ada komunikasi dua arah. Nah, namanya Kak komunikasi dua arah itu kan pasti apa ya? Di situ seharusnya gitu ya, setara dua-duanya ya. Sini punya hak untuk ngomong dan didengarkan. Di sini juga punya hak untuk ngomong dan didengarkan. Nah, ini kamu enggak. Kamu kayak semacam tahu misalkan nih temenmu ngomong apa gitu ya. Ini temen aku rasa ya, sahabat ya. Misalkan dia ngomong apa aku tuh gini ya, habis ngalami ini. Nah, kamu tuh kayak tiba-tiba ngomong aja, ya kamu kan harus kayak menggurui gitu loh. Dan kadang-kadang menyela, dia belum selesai cerita pun kamu kayak nggak sabar untuk segera ngasih nasihat, gatel banget untuk segera ngasih nasihat gitu. Jadi ya itu yang paling dia benci dari kamu. Ya meskipun kamu punya karakter positif juga, tapi karena ini fokusnya di pertanyaan itu, makanya aku menjelaskan yang itu aja. Six of Swords, the Magician ini kamu semacam gimana ya, kayak sikapmu tuh nothing tulus, padahal kamu sebenarnya butuh ya. Kamu sok-sok kuat, kamu sok-sok aku nggak butuh orang lain, padahal kamu butuh ya. Ini yang paling sahabatmu benci. Dia mikirnya, oh kamu loh kalau misalkan lagi di ya, kalau kamu lagi di masa apa ya, terpuruk banget, siapa yang mau nolong kalau nggak sahabat gitu ya. Dia mikir, apa kamu nggak inget kalau kamu pernah ngerasa terpuruk terus ada sahabatmu gitu. Makanya ya jangan bersikap seperti ini ya. Makanya benci ya sahabatmu. Hal yang paling bukan sahabatmu benci, tapi sahabatmu benci sama sikapmu yang seperti ini, karena ya sebenarnya yang bermaksud baik sih sahabatmu ya. Nggak pingin kamu nanti kan orang yang diginiin kan juga nggak nyaman kan ya. Nah, terus di sini dibalik sikapmu yang seperti ini, ada Seven of Wands, the Hangman, Nine of Swords, dan Five of Swords. Oke. Kamu sebenarnya orangnya sangat khawatir terhadap apa yang ya ini ya, sangat khawatir. Ini 4 kartu ini apa ya, kalau digabung tuh jadi seperti ini ya. Kamu sangat khawatir terhadap apa yang dibicarakan orang terhadapmu ya. Kamu sangat mengkhawatirkan orang menganggap kamu buruk. Kamu sangat khawatir kalau ada yang kamu sangat khawatir kamu dianggap tidak baik ya, hal-hal semacam itu ya. Jadi justru karena kekhawatiranmu ini, sikapmu jadi kebablasan ya. Maksudnya kebablasan tuh akhirnya jadi kayak kamu sering ngasih nasihat padahal sebenarnya nggak dibutuhkan juga ya. Ya kita kasih nasihat boleh, tapi kalau teman kita membutuhkan, aku kasih nasihat dong, baru kamu kasih nasihat. Kalau enggak, ya udah didengerin aja kan gitu ya. Ini karena kekhawatiran kamu ya, jadi kamu kayak act like orang yang perfect gitu ya. Kamu mencoba untuk jadi orang perfect di depan semua orang, dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu ya. Ya it's okay ya kalau kamu menunjukkan sisi burukmu, itu nggak masalah. Misalkan kamu suka ngupil, wah kok gitu. Sorry, bercanda doang. Maksudnya kamu mageran misalkan, padahal yang mageran tuh yang reading ya. Tarot readernya ya. Proyeksi ya. Ya nggak apa-apa kamu tunjukin ke orang lain, inilah diriku apa adanya, tapi aku mau untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, tidak dengan
bersikap atau berperilaku layaknya kamu itu orang yang perfect, layaknya kamu itu orang yang nggak punya celah. Nggak mungkin manusia itu nggak punya celah ya. Yang ada cuman ya ditutup-tutupi aja, ya kan? Semua orang pasti punya celah, semua orang pasti punya kelemahan. Ya nggak apa-apa kamu tunjukkan kelemahan kamu. Itu bukan sesuatu hal yang memalukan kok. Semua orang kan punya kelemahan, ya kan? Misalkan kamu kelemahannya di fisik, misalkan kamu kelemahannya di praktek, kamu kelemahannya di apalah, terserah. Atau sisi burukmu apa, ya tunjukkan aja. Meskipun menunjukkannya juga ya natural aja lah, maksudnya nggak usah terlalu dibuat-buat gitu loh maksudku. Jadi itu ya kuncinya ya. Let it flow aja gitu, santai aja gitu. Kalau kamu natural, senatural mungkin, ya justru kalau kamu natural itu akan membuat orang lain nyaman, akan membuat semua orang nyaman malahan ya. Kalau kamu apa adanya, kamu lugu, ya cobalah kamu introspeksi diri ya. Kalau kamu deket orang yang sok-sok hebat, sok-sok apa, nyenengin nggak? Tapi kalau kamu deket sama orang yang lugu, yang ya apa adanya gitu, seneng nggak kamu? Ya coba kamu berpikir itu ya. Kamu perlu mengevaluasi lagi. Ya di sini kenapa take a chance on love ya. When we love, our life are changed forever. Jadi cinta itu bahkan bisa mentoleransi hal yang tidak menyenangkan, hal yang seharusnya semua orang itu melihat itu adalah hal buruk dan tidak patut untuk disyukuri. Tapi kalau orang yang penuh dengan cinta, ya vibrasinya cinta, aku berkali-kali yang ngomong tentang vibrasi cinta ini ya, atau frekuensi cinta, pasti apapun itu nggak mungkin dianggap buruk ya. Entah itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu bagi dia it's okay, menyenangkan aja gitu. Orang yang punya vibrasi cinta tuh begitu. Bukan kok terus ya, ini kan kebalikannya ya. Kamu acting bahwa seperti, bukan acting ya, kamu berperilaku biar orang lain menganggap kamu tuh selalu bagus. Enggak kayak gitu gitu loh. Tapi yang paling penting adalah ya kamu apa adanya. Dan ketika kamu pemikiranmu penuh dengan cinta, kamu penuh toleransi ya. Kalau di Jawa tuh jembar atine gitu ya. Kamu lapang dada, enak, nyaman banget hidupmu, dan orang lain yang ada di sekitarmu juga akan nyaman ya. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya sahabatmu ini bermaksud baik gitu. Biar kamu nggak, ya kalau kamu terus menerus seperti ini ya, lama kelamaan kan banyak juga orang yang nggak suka sama kamu, ya kan? Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang pertama kali nonton channel ini, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Karena dengan kalian mendukung ya, lanjut ya, karena ketika kamu mendukung channel ini, maka akan sering direkomendasikan oleh YouTube, dan tentu akan lebih banyak orang yang mendapatkan ya satu atau dua hal yang mungkin berguna gitu ya. Karena kita juga butuh mendewasa ya. Kita butuh untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Oke, itu aja. Buat yang mau private reading, ada nomornya di bawah, klik. Silakan tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file 3. Bye-bye. Yang beli file 3 agak sereten ya. Ada demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. Ya, di sini ada apa yang membuat dia sangat membencimu, apa yang membuat apa sisi dirimu gitu loh yang dibenci oleh dia, gitu juga boleh ya bahasanya ya. Seven of Swords, Page of Pentacles, Justice, Ten of Pentacles. Ini sisi dirimu ya sebenarnya. Oke, The High Priestess, Seven of Cups,
Four of Swords, Nine of Wands ya. Gini, bingung ya jelasinnya ya, tapi aku paham sih sebenarnya energinya ini. Ini agak lebih rumit daripada yang pel 1 dan 2 ya. Sebentar, aku cari inspirasi dulu kata-katanya gitu ya, karena ini rumit beneran ya, tapi aku ada curiga sedikit kamu ada sesuatu. Sesuatunya apa? Ntar dulu, aku pause dulu ya. Oke. Aku udah tahu bahasanya yang tepat ya. Apa yang membuat apa sikap atau sisi dirimu yang membuat dia itu benci banget sama kamu ya. Sebenarnya ini semua banyak orang ya. Nggak cuman dia. Gitu. Ya bukan berarti kamu tuh dibenci gitu aja, enggak ya, tapi sikap kamu yang seperti ini, nah gitu ya, itu yang membuat orang benci sama kamu itu. Nah, Seven of Swords ini ya intinya 4 ini ya. ya kamu terkadang kelihatan sangat baik, apa ya, kayak sangat ngasih apa ya, kasih sayang gitu, sering memberi gitu. Kamu sering orangnya juga adil ya, kamu orangnya juga sabar kan, tidak suka menjudge orang, tetapi kadang-kadang tiba-tiba kamu jadi suka menjudge orang, tiba-tiba kamu jadi orang yang agak tricky juga ya. Intinya unpredictable banget karaktermu ya, sifatmu, sikapmu dan juga perilakumu tuh unpredictable, sehingga orang tuh bingung ya sama kamu. Karena pas kemarin aja kamu baik-baikin, tapi suatu ketika kamu kayak orang yang bahkan mungkin kayak orang yang nggak kenal, kayak ya begitulah ya. Ini satu kata yang paling tepat adalah kamu unpredictable, dan unpredictable-nya ini sangat ekstrim ya itu. Dan bahkan mungkin temenmu atau mungkin pasanganmu, siapapun orang yang deket sama kamu tuh bingung, ini maksudnya apa sih gitu, kok kayak gini, kenapa kok sikapnya begini ya. Nah di sini sebenarnya ya yang tertangkap di sini, karena ini kan general reading ya, ada 3 energi ya, kalau sikapnya sama ya, tapi ini ada 3 energi. Energi yang pertama, kamu sedang menjalani apa ya bahasanya ya, kayak perjalanan spiritual, atau kamu suluk, atau mungkin kamu ya intinya menjalani perjalanan spiritual, atau mungkin kamu ngikut sufi atau gimana, entah agama kamu apapun ya, intinya perjalanan hidup yang ala-ala sufi gitu ya. Mungkin gak akan resonate ke banyak orang, hanya akan beberapa aja. Dan tapi perjalananmu ini semacam apa ya, kayak kamu itu belum nemu jalan atau jalur yang tepat, jalur yang kamu ambil itu masih belum bener itu ya, makanya sikap kamu kan unpredictable. Jadi kamu masih loncat-loncat gitu ya, kamu udah mulai menjalani tapi kamu loncat-loncat, gampang bosen gitu loh. Kamu ke guru A, nanti habis itu ke guru B ya, ke guru A, misalkan guru A ini kayak ngasih apa ya, ilmu gitu, bahwa kamu harus sering memberi, makanya kamu sering memberi. Nanti kamu kayak ngerasa kok gini-gini aja, jenuh gitu ya, akhirnya kamu ke guru B. Guru B ini kayak ngasih nasihat biar jadilah orang yang adil, makanya kamu berbuat adil ke semua orang, termasuk ke dirimu sendiri gitu ya. Terus nanti kamu bosen,
terus kamu nanti ke guru yang C misalkan, jadilah orang yang sabar. Apapun yang dikasih orang atau apapun yang diperlakukan orang ke kamu, kamu jangan melawan. Nah, kamu begitu. Nah, terus nanti kamu bosen lagi. Terus ada guru satu lagi, guru yang D gitu, ngomong, kamu tuh jadi orang yang kalau pengen perjalanan spiritual, kamu perlu jadi orang yang misterius gitu ya. Kamu jangan menunjukkan karaktermu yang sebenarnya, jangan mau dikenal orang gini-gini nih. Akhirnya kamu bersikap seolah-olah kamu berbuat buruk padahal sebenarnya maksudnya gak begitu. Nah, itu kan bingung, orang yang ada di dekatmu tuh bingung padahal sebenarnya kamu itu alasannya itu ya. Oh sorry ya, mati sendiri flashnya. Gak apa-apa, aku lanjutkan aja daripada nanti nggak nyampe ya pesannya ya. Oke. Itu jadi kamu bingung gitu, kamu masih belum apa ya, belum tahu harus gimana gitu jalannya gitu. Nah, itu energi yang pertama, kenapa sikap kamu unpredictable banget. Terus yang kedua, kamu lagi masa healing ya. Healingnya yang aku maksud itu bukan hanya healing tapi juga lagi terapi ya ini ya. Kamu tapi aku nggak berani sih, cuman bisa jadi kemungkinan ada indikasi ke arah bipolar disorder. Biasanya bipolar disorder itu moodnya sangat ekstrim, kadang histeria ya, kadang seneng, kadang seneng tak terbendung, kadang sedih tak terbendung, jadi gitu. Ada fase depresif, ada fase histeria. Itu yang bahasane, aku pakai bahasa anu aja ya. Ya nanti mungkin kamu anu aja ya, biar tambah ilmu ya, ilmu psikologi ya. Jadi cari aja di internet histeria itu apa, fase depresif itu apa, terus bipolar disorder itu apa ya, atau mungkin ini gangguan mood yang tak terdefinisi, atau mungkin yang di PPDGJ 3 itu kan ada ya, gangguan mood yang tak terdefinisi ya, atau intinya gangguan mood lah ya, masih dalam satu lingkup itu. Makanya ya kamu mungkin bisa cari tahu ya untuk wawasan aja, bukan untuk mendiagnosa orang, jangan, karena kamu bukan psikolog, kecuali kamu psikolog atau kamu psikiater baru boleh mendiagnosa orang ya, ada pertanggungjawabannya ya. Tapi ini cuman gambaran aja ya, wawasan gitu loh ya. Jangan dianggap aku mendiagnosa, enggak, karena kan enggak boleh kalau mendiagnosa lewat umum. Ini general reading, tapi ini cuman wawasan aja. Cari tahu aja ya tentang itu, cari tahu di internet PPDGJ 3 gangguan mood itu apa aja ya. Atau mungkin kamu cari aja di internet artikel bebas tentang itu, atau bipolar disorder itu apa gitu. Jadi seperti itu, makanya tak terdefinisi ya sikapmu. Jelas orang yang bipolar disorder seperti itu. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, kamu benar-benar pejalan spiritual tapi yang udah expert. Maksudnya yang udah seperti itu gimana ya bahasanya, sorry tadi kepotong ya. Sebenarnya tadi kan sampai pejalan spiritual yang udah expert ya. Terakhir sebenarnya kalau aku reading gitu, kalau ada gangguan apa kepotong, entah tiba-tiba videonya hilang, itu berarti aku nggak boleh menyampaikan. Jadi terpaksa yang ketiga ini nggak aku sampaikan ya, karena ya nanti kalau aku sampaikan pasti akan terjadi sesuatu hal yang nggak baik. Makanya udah dua kemungkinan itu tadi ya untuk pilihan yang ketiga. Untuk kemungkinan ketiga sampai itu aja, kemungkinan kamu perjalanan spiritual yang udah expert, udah itu aja yang boleh disampaikan, cuman sampai itu ya. Sorry mungkin kamu mikirnya gimana, tapi ini emang seperti ini ya aku kalau reading tuh. Kalau udah diingatkan gini aku nggak berani ya. Ya udah itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Bagi yang
belum subscribe, like, komen positif dan juga share, silahkan ya. Dukung channel ini jika kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalau misalkan kalian mendukung channel ini kan akan lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya, meskipun hanya sepotong atau 2 potong aja ya kan. Kita juga butuh yang namanya evaluasi diri, pendapat tentang diri kita yang objektif gitu ya kan. Kalau dari kartu tarot juga ada saran-sarannya ya, kita ambil sesuatu hal yang baik-baik ya demi perbaikan kita, demi agar kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Oke, yang mau private reading seperti biasa ada di description box, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Yang mau request boleh, asalkan yang general ya, nanti akan aku bikinkan ya. Gitu aja ya, bye bye.